Muslim. Jadi jangan kau coba-coba menguji kami. Jangan kau coba-coba menguji kami, jangan. Ini bukan masalah tanah, ini bukan masalah sengketa tanah, bukan. Bukan masalah warisan, bukan. Ini bukan masalah jabatan, bukan. Ini bukan masalah RT RW, bukan. Ini masalah akidah. Ini masalah agama. Dan yang kau sentuh adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Camkan itu. Camkan itu. Camkan itu. Ya. Jadi jangan kau pikir melaporkan, dah selesai joget. Joget lagi. Umat Islam melaporkan. Besok kau lagi yang melaporkan. Besok umat Islam lagi melaporkan. Besok umat Islam kalian lagi. Besok umat Islam lagi. Begitu aja terus maksud lo. Itu endingnya gitu loh. Sampai kau sudah dikenal nanti, oh artis pelapor kemana-mana gitu loh. Itu yang kau inginkan. Apa kau pikir setelah kemudian kau melapor, teman-teman apologet Islam diam? Enggak dong. Atau kau berpikir hanya kamu yang punya duit? Oh enggak, kami juga punya duit. Atau kau berpikir, cuman kita yang punya pengacara? Kita juga punya. Atau kau berpikir hanya kami yang punya bintang? Oh jangan salah, kita juga punya dong. Jadi apa intinya? Apa intinya? Oh mau memenjarakan Bang Suma. Selesai sampai situ. Terus kalau Bang Suma sudah keluar dari penjara, gimana dong? Berhenti jadi apologet? Oh enggak lah, itu mustahil. Itu mustahil terjadi. Jadi gimana solusinya sekarang? Ya sekarang saya kembalikan ke kamu. Kamu yang membunyikan musik. Kami hanya mengikuti iramanya. Goyang kiri, goyang kanan. La ilaha illallah. Goyang kanan, goyang kiri. Muhammad Rasulullah. Itu ajanya. Ikut kami. Kau mau putar musik apapun, kami ikut berdendang. Kami ikut berdendang. Kamu yang punya kewajiban memadamkan, menghentikan musikmu. Ya, selama kau masih bunyikan musik, selama itu juga kami akan bergoyang. Ayo goyang, keraskan musiknya sekencang-kencangnya, biar kau lihat bagaimana goyangan umat Islam. Goyangkan musikmu, putar musikmu sekencang-kencangnya, biar kau lihat bagaimana jogetan kami, goyangan kami. Ya. Jadi jangan kau pikir dengan semudah itu. Melapor, habis itu kau melenggak seperti Luga Tambunan gayamu. Jangan. Jangan. Kau pikir dulu efeknya ke depan kalau mau berbuat. Efeknya dan latar belakangnya apa ini bisa terjadi. Kau pikir itu dulu. Baru kau berbuat. Nah sekarang kau sudah berbuat. Tinggal kamu. Kapan mau menghentikan musiknya? Karena kami akan tetap bergoyang. Sekarang saya kembalikan kepadamu. Silakan aja. Kau lihat Agatha, kau lihat Lina Wijaya, kau lihat si CP, kau lihat kemudian Sopiantul, kau lihat Dewa Bulan, kau lihat semua RK, kau lihat Pak Bom Bom. Semuanya kau lihat kan? Matamu gak buta kan? Sekarang kau mengatakan apa di pitimu itu? Habis ini saya juga akan melaporkan orang Kristen, penghujat Kristen. Wah, itu cerita basi. Sekali lagi saya katakan, kamu belum lahir strategi perang kayak gitu kami sudah paham. Ya, kami udah paham. Kau belum lahir, masih berbentuk embrio. Strategi perang itu kami sudah paham yang kayak gitu-gitu. Coba kau lihat di si Bom Bom sekarang. Apa kamu nggak kasihan? Lihat si Bom Bom itu. Ayolah teman-teman. Ayolah lembaga Bible. Kita ini kan umat yang bersaudara. Di negara kita ini kan ada 6 agama yang diakui. Marilah kita saling bersatu. Memperjuangkan kemudian tanah air kita. Saya ini misalnya datang orang Israel, saya akan mati untuk negara saya. Saya ini orang Sulawesi Selatan, saya ini berdarah Toraja, saya akan lebih cinta kepada negara saya daripada Israel. Padahal kemarin-kemarin pada saat Palestina dan Israel
Ada masalah, dia yang paling teriak kencang menghina Palestina. Bahkan Papua mau dibuatnya sebagai apa? Tanah Injil Israel kedua. Sekarang mari kita bersatu, jangan lagi ada debat. Panjang videonya itu, saya sampai terkekeh-kekeh menonton. Terbahak saya nonton itu. Nah ini akibat dosma ini. Akibat sidosma. Akibat sidosma. Kalau kamu orang bijak, kamu orang berilmu, kamu orang intelek yang paham benar-benar hukum, bukan hanya sekedar baca undang-undang. Harusnya ketika engkau ingin memperbaiki, kamu tahu apologet Islam itu ada pimpinannya, ada komisarisnya, bla 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 dan seterusnya. Dia adalah organisasi, dia yayasan resmi yang dilindungi oleh negara. Nomor HP Bang Suma itu di mana-mana orang tahu. Kau tinggal hubungi saya. Bang Suma, ya paman, saya salah seorang pengacara bang. Apa masalahnya? Ini bang, kalau saya melihat begini terus nanti terjadi, bagaimana kalau kita duduk bersama, apologet teman-teman polemikus Kristen dan apologet Islam duduk bersama yuk sebelum sesuatu ini lebih jauh. Oh bagus. Anda siapa? Saya pengacara. Oh ya bagus itu. Tapi ingatkan dulu teman-teman Kristen kita. Sudah bang, mereka udah siap. Daripada nanti jadi kayak begini ujungnya. Mending kita hentikan saja. Dan kalaupun ada diskusi, kita bikin MOU. Tata cara diskusi yang baik. Hilangkan ini, hilangkan kata ini, hilangkan kata ini, bla bla bla. Kita bikin koridor. Itu baru orang ngerti hukum, melek hukum. Jangan kayak orang baru keluar dari goa hantu. Begitu masuk, tak lihat orang perang, wah yang siapa yang salah? Yang paling besar mulutnya itulah yang salah. Padahal yang paling besar mulutnya teriak, yang lain kecil suaranya karena kakinya keinjak kaki meja, bahlul. Karena penistaan kalian itu yang terlalu kencang terhadap Tuhan kami, terhadap Nabi kami, terhadap agama kami, maka kami menyuarakan kencang. Kata Opung Rambe guru kami, ya kalian itu marah karena kalian itu adalah satu suku yang hebat, suaranya keras katanya, tapi Bang Suma, ayam jantan dari timur, ternyata suaranya jauh lebih menggelegar, membuat hati mereka sakit, meskipun sebenarnya padahal hatinya mereka tahu bahwa yang disampaikan oleh Bang Suma itu adalah betul. Gitu loh. Itu kalau kamu orang yang melek hukum, bukan cuma baca undang-undang. Harusnya kamu lihat, oh ini bahaya ini, negara kita ini tidak bagus kalau kayak gini terus. Ayo mari, katanya cabangnya 10 cabang loh. Kalau 10 cabang ini semua teriak menyampaikan, apologet Kristen berhenti, kami dari persatuan advokat ini bla bla bla. Jangan kayak gitu caranya. Begini. Buat seminar, undang para apologet, kami dari tim pengacara Indonesia bla 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 bla, mengundang dari API, mengundang dari ini untuk duduk bersama membicarakan bagaimana cara debat yang baik. Itu baru orang hebat. Itu baru orang yang melek hukum. Kalau cinta negara ini, bukan melapor habis itu joget sana joget sini kayak orang lebay, kayak cucok. Kayak cucok deh. Mana-mana joget, mana-mana kayak apa aja, memuntah liatnya. Gak ada orang pengacara kayak gitu. Pengacara itu punya dedikasi, punya wibawa yang berkarisma. Ini malah kayak cencorang. Ya mohon maaf saya harus bilang kayak gitu. Nah kemudian kalau sudah ada keputusan dari kalian, kami dari apologet ini pasti ikut, pasti nurut. Kenapa? Karena yang tujuan utama berdirinya apologet ini, nanti kamu lihat anggaran kami, anggaran belanja kami. Bagaimana kemudian API ini berdiri? Itu di situ adalah mengajak orang-orang berdiskusi dengan cara-cara yang baik. Tapi ini tidak bisa terrealisasi karena lawan diskusi kita adalah orang-orang kesurupan semua. Coba kamu lihat si Dosma, kalau saya naik di Komal Kristen, apa yang kamu lihat di situ? Tontonan apa yang kalian lihat? Semuanya menggonggong seperti apa itu? Seperti ayam. Ayam tidak menggonggong ya? Semuanya bicara, di-kick, di-mute, di-kick, di-mute. Itu tengoklah itu.
Sementara coba lihat komal-komal Islam, lihat, perhatikan, buka matamu untuk mendengar, buka mulutmu untuk melihat. Ya, kau lihat di situ bagaimana komal-komal Islam, santun. Kalaupun ada yang kurang ajar langsung diturunkan. Santun, memberikan waktu, memberikan ruang untuk orang-orang Kristen, teman-teman Kristen berdiskusi dengan baik. Nah, perhatikan kalau Bang Suma pergi di komalnya Oten, kayak komal setan. Kamu gak menilai dari situ. Harusnya kamu mengambil tindakan itu. Gini caranya nih, diskusi kalian itu bisa mengakibatkan ini. Kami dari praktisi hukum menginginkan kedua belah pihak diskusinya begini. Bisa tidak kita membuat keputusan, kita susun strategi debat kita supaya menjadi elegan, bisa menjadi edukasi bagi anak bangsa. Nah itu baru. Ini enggak, lapor joget, lapor joget. Cih, gimana sih orang ini? Saya kira begitu teman-teman. Pada akhirnya saya hanya ingin mengatakan bahwa ending daripada ini semua hanya bisa berakhir ketika kemudian si Dosma memadamkan atau mematikan atau menghentikan musiknya. Kalau musiknya sudah dia matikan, maka kita pun berhenti bergoyang. Karena sejatinya umat Islam itu diperintahkan fakatilu auliya asyaitan, perangi syaitan. Apabila setannya kemudian sudah bertobat, setannya sudah angkat tangan, setannya mengatakan ampun, damai, maka kewajiban tugas umat Islam itu untuk apa? Untuk melindungi mereka, mengayomi mereka. Nah itu Islam itu kayak gitu. Selama kamu masih bermusik ria, selama itu juga kami akan goyangkan. Oke, goyang kanan, goyang kiri, la ilaha illallah. Goyang kanan, goyang kiri, Muhammadar Rasulullah. Tanpa kau hentikan musikmu, kami akan tetap goyangkan apa yang kamu mau. Saya kira begitu. Kembali kepada Agatha, ya saya berharap setelah kamu nonton live kami ini, Agatha, berhentilah mulutmu menghina kami, menghina umat Islam, menghina Rasulullah, menghina Allah. Berhenti, ya, berhenti. Kalau kamu ingin diskusi, diskusilah dengan baik-baik. Kalau kamu ingin kemudian kebaikan kepada orang lain, jadilah pendebat yang bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik. Coba kamu lihat betapa banyak contoh yang sudah kami pertontonkan. Orang Kristen naik bertanya kepada Bang Suma. Saya katakan apa? Tanya sampai puas. Tanya sampai 1000 pertanyaan. Bahkan kami yang menyajikan, tanya lagi. Apa yang paling berat, apa yang paling sulit untuk aku jawab? Tanya lagi. Selama orang itu menjaga kemudian jalannya diskusi agar kondusif, kami umat Islam punya kewajiban karena kami pegangannya Al-Quran. Ya, wa qulil haqqu min rabbikum, kebenaran itu dari Allah, maka sampaikan kebenaran itu. Selama orang ini menjaga kondusifnya diskusi, bukan menista, bukan menghina. Karena kalau itu dia datang menista, menghina, maka panduan kami kembali ke Al-Quran. Illal ladzina zalamu minhum. Kembali, jangan kau larang. Kalau kami tegas, kami keras, jangan kau larang. Karena itu panduan Al-Quran. Kecuali kepada orang-orang yang zalim di antara mereka. Siapa orang zalim ini? Orang yang menghina, menista, dan seterusnya. Itu yang dimaksud Al-Quran. Ya, jadi saya berharap Agatha, udahlah, jangan kau perparah lagi masalah, karena tidak ada orang sakti di atas muka bumi ini. Ya, jangankan kamu, yang kau sembah saja bisa dibunuh sama orang Romawi. Ya, kamu mengancam saya, ingin mendor saya, itu adalah satu tindakan yang sudah melanggar hukum. Itu ancaman. Dan kalau saya lebay kayak si Dosma, saya bisa saja curhat. Papa, mama, aku diancam mau ditembak, ini videonya. Saya diancam. Nah, bisa. Kalau saya mau lebay ria kayak si Dosma itu, jalan, ih cantiknya jalannya, kemayunya jalannya.
jogetnya. Cantiknya jogetnya. Kalau saya mau lebay-lebay kayak begitu bisanya. Kau lihat kamu live, kita senyap, kita ini tar. Loh, itu kan wow. Itu pengancaman yang sangat luar biasa itu buat saya itu ya. Untung saja jiwa saya ini ya tidak goyah dengan kayak gitu-gitu. Ya, tapi itu bisa jadikan sebagai delik ancaman yang menakut-nakuti. Coba Dinda Alfi bisa diputar nggak? Ada nggak bisa? videonya? Kasih semenit, siapkan dulu. Iya. Alfi lagi di depan merokok. Baik deh. Semenit. Sorry ya. Ya, saya kira begitu teman-teman sekalian. Sekali lagi, kalau si Dosma ini tidak menghentikan kemudian musiknya, kita tidak akan pernah berhenti ya. Kamu berhasil menghentikan Bang Suma, akan muncul Bang Suma yang lain. Jadi percuma, mending kamu memikirkan untuk menyelamatkan dirimu, menyelamatkan teman-temanmu yang sedang terancam. Jangan egois. Kenapa? Karena para apologet Kristen itu masing-masing kami sudah kantongin hujatan mereka. Kamu berhasil memasukkan saya, berarti kamu berhasil memasukkan yang lain, termasuk yang Kristen. Karena mereka juga memiliki hujatan-hujatan yang jauh lebih dahsyat daripada tuduhan kamu terhadapku. Pahami itu. Silakan dibesarkan Dinda Alfi. Siap, sebelum ke Alfi, izin menyampaikan pesan Bang Zuma. Pesan daripada Pendeta Muri Waliyanto Matalu. Kalau terjadi aksi saling lapor-melapor, Pendeta Muri Waliyanto Matalu yakin dan percaya bahwa akan banyak apologet Kristen yang akan ditangkap. Oh iya. Akan banyak YouTuber Kristen yang akan Pasti ditangkap. Itu pesan Pasti. beliau tuh. Lanjut. Pasti itu deh. Ada videonya kan? Ada dong. Nanti siapkan, nanti kasih Dinda Alfi, nanti kita putar. Kalau yang kayak Bang Suma aja bisa kalian tangkap, apalagi Kristen yang lain. Oh, habis itu. Hujatannya luar biasa. Nah, coba lihat ini. Ya. Suaranya, Dek. Ya. Santai. Oke? Jangan bilang tangkap, cuma jangan. Biarin dia tenang. Oke? Ngerti ya? Lo tahu kan berapa yang hilang biasa komen di sini? Lo tahu kan berapa yang biasa hilang di sini, yang biasa komen di room gua yang RT6? Tahu kan? Diam aja. Oke? Itu. Kalian kalau mau spill ya, Kak ucapin ulang tahun gitu aja. Kak aku ulang tahun gitu aja, jangan spill yang aneh-aneh. Kita mainnya pecahin kepala otaknya. Oke, itu yang namanya petarung sejati. Petarung sejati itu nggak kor-kor kayak hyena, kayak serigala yang cuma nakut-nakutin. Mainnya kayak singa dong. Oke, kan udah gue bilang, tangkapan jangan ikan sapu-sapu. Tangkapannya itu ikan kakap. Coba diulang sekali lagi, Dek. Kalimat pertamanya coba. Dari sini ya berarti ya. Iya, yang pertama kali. Pecahin kepala. Ketakutan sama mereka. Biar santai. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Oke? Jangan bilang tangkap, cuma jangan. Nah, tuh. Dia Biarin sebut dia nama saya kan. tenang. Kalian dengar nggak? Jangan katakan tangkap Zuma. Kalian dengar nggak? Iya, dia bisik-bisik dia. Dengar nggak nama saya disebutnya? Dengar Bang, dengar. Sekali lagi ya. Tuh. Sekali lagi, coba dengarkan. Ini nama saya disebutnya ini. Nih Alfi putar lagi. Tambah volume. Biar santai. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Oke? Jangan bilang tangkap, cuma jangan. Biarin dia tenang. Iya, jangan bilang tangkap Zuma, jangan. Ya. Jangan bilang tangkap Zuma katanya. Teruskan.
Artinya dia mau senyap. Tenang. Oke, ngerti ya? Lo tahu kan berapa yang hilang biasa komen di sini? Lo tahu kan? Berapa yang biasa hilang di sini yang biasa komen di room gua yang RT6? Tahu kan? Diam aja. Oke? Itu. Kalian kalau mau spill ya, Kak ucapin ulang tahun gitu aja. Kak aku ulang tahun gitu aja, jangan spill yang aneh-aneh. Kita mainnya pecahin kepala otaknya. Oke, Pecahin itu kepala yang namanya otaknya. petarung sejati. Nah ini Petarung sejati itu nggak kok. ini kalau di mata aparat ini sudah kena dia ini. Kena dia. Ya, ancaman ini udah keras ini. Ancamannya luar biasa. Dan di saat terjadi kisru kemudian dialog lintas agama beda keyakinan, dia melakukan tindakan-tindakan kayak begini, pengancaman, dan dia sendiri mempraktekkan senyap dan memecahkan kepala, otak untuk dia. Jadi teman-teman ini sengaja kita putar. Besok hari kalau ada apa-apa dengan saya, ya ini pasti pelakunya. Dapat dipastikan ini 99,100 dia ini pelakunya. Itu aja. Silakan, mungkin ada video lain yang mau dipertontonkan. Tapi kalau Agatha misalnya dia lagi jalan jatuh ke jurang, bukan kami pelakunya ya. Itu murni kecelakaan sendiri. Ya karena kita nggak ada rencana. Kalau ini kan ini benar-benar direncanakan dan dipraktekkan. Caranya menyelesaikan Bang Zuma itu seperti apa dia praktekkan. Rencananya ada. Nah, kalian tahu kan yang komen-komen di apa dari agama RT 16 selalu menghilang kata dia. Artinya ini kayak ini sudah lewat dari teroris ini. Dia sudah menjadikan saya sebagai target. Dan itu dia sampaikan di depan umum, itu ancaman. Artinya ancaman itu. Iya betul. Kalau yang kedua saya sampaikan melalui forum ini. Untuk seluruh umat Islam yang biasa main di Komal TikTok. Mulai malam ini. Yang pernah menonton atau yang belum akan menonton, hentikan. Kedua yang terlanjur follow, di unfollow. Melalui forum ini kami himbau, hentikan menonton atau boikot Komal Agatha Palermo. Perintah. Himbauan bersifat wajib hukumnya, jangan sampai umat Islam menonton. Saya yakin penontonnya akan berkurang sampai 80% kalau dia live. Itu himbauan kami. Yang kedua statement tadi Bang Juma, boro-boro si Dosman itu berlaku adil dalam berstatement sebagai orang yang ngerti hukum. Ini sebenarnya murni ada kebencian yang tertancap di dalam dirinya karena hanya mendengarkan sebelah pihak. Bayangkan si Topik yang telah menginjak kitab sucinya itu, kitabnya yang dianggap suci itu malah dijadikan saksi, diongkosin ke Sumatera Utara. Ini kan orang yang benar-benar tidak adil menyikapi keadaan. Bayangkan, sudah satu, sudah berkomunikasi, bahkan udah bisa makan bareng. Di depan dia, ada orang yang menginjak kitab yang dianggap suci. Kok dia nggak diambil tindakan? Malah diramu, dijamu, dan dibantu. Ini orang seperti ini macam apa kira-kira? Itu sih pendapat dari saya. Silakan. Iya. Jadi Bang. iya, silakan. Ini ada perwakilan kita dari Jawa Barat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebentar ya, Adi ya. Para guru yang rahmati Allah. Saya Arif Bang Zuma dari Jakarta, tadi nyampe di Bandung sore tadi. Kebetulan ini gabung. Siap. Teman-teman. Ini ada laporan tadi dengan Nandar segala macam udah ke Polda. Ini laporan lengkapnya dia Rabah Yamin yang sampaikan.
Assalamualaikum Bang Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pelaporan kita ke Polda Jabar sudah terselesaikan walaupun agak tersendat lah, biasa berhubungan dengan kekuasaan seperti itulah. Tapi jangan surut untuk bersemangat berjihad kita. Kami dampingi terus dengan Bina Malap Center PW Persis dan lawyer-lawyer kita sudah turun tadi, Ispan, beberapa kawan kita. Nanti kita lanjutkan terus dan semangat Bang Zuma, semangat Tuan Guru. Siap, siap. Sampai kapanpun kita Masya Allah. berada di rel dan jihad Islam. Masa kita tidak bisa berbuat sementara saudara-saudara di Palestina bisa berbuat. Kita yang masih hidup tenang enak tidak bisa berbuat. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Terima kasih. Mohon maaf nih lagi ngumpul dengan Pases. Ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Iya, Zuma, Bang, Masya Allah. Subhanallah. Ya. Bang Andi izin turun, saya mau lanjut lagi kumpul. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DLP yang baru saya kirim di spill dulu, kita baca Iya. pernyataan sikap. Dan tolong paling bawahnya nggak usah ditampilkan ya, yang paling bawah yang tanda tangan. Gedein dulu DLP. LP-nya digedein dulu. Yang saya cari kertas dulu. Bukan videonya Bukan Taufik. dulu. Barusan yang terakhir saya kirim ke Anda itu. Nah, itu. Oh, Tapi yang- paling bawahnya jangan ditampilin. Bisa nggak? Oh baik. Paham. Di setel dulu. Ya. Bentar ya. Tapi zoom dulu nih berarti. DLP sendiri yang baca ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yayasan Apologet Islam Indonesia. Dalam satu Tuhan nomor SK Menteri AHU 0014970 AH 0104 tahun 2023. Tempatnya di Rumah Hobbit Bolangi, Bili-Bili, Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Surat teguran Dewan Pembina Yayasan Apologet Islam Indonesia nomor 001 STG Stop dulu, sebentar dulu. Bang Juma nggak apa-apa itu ada, tutup dulu Alpi. Ya. Ya, kan itu alamatnya udah nggak usah umum, di ini banyak deh. yang Itu tahu. kan secret. Yang langsung ke kantor bawah pusat. aja. Iya. Langsung ke Dibaca bawah aja, aja. Pi, langsung dibaca aja. Dibaca Langsung aja, ini ya. dibaca aja, jangan ditampilin. Dibaca aja. Berdasar oke. Yang langsung ini ya, berdasarkan Iya ini. ya. Oke. Atas nama saudara Taufik Guys, alias tutup aja kameranya, Pi. Oh, baik. Iya. Atas nama saudara Taufik atau atas nama akun TikTok Tuan Logika, berdasarkan tayangan live TikTok yang Anda tayangkan, kami atas nama Apologet Islam Indonesia menyesalkan perilaku Anda sebagai seorang muslim dan sebagai seorang apologet Islam atau pembela Islam. Untuk itu, kami menegur keras sikap Anda dengan alasan Anda menggunakan atribut agama tertentu di luar keyakinan Anda adalah hal yang sangat mencederai apologet Islam dan lainnya, dan bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam itu sendiri. Dengan adanya surat ini, kami berharap semuanya akan kembali menjadi lebih baik. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Nah itu dia. Tanggal berapa itu? Tanggalnya? Dibuat pada tanggal 9 Februari tahun 2024. Nah tuh, tengoklah. Ya kan ya? Perlihatkan lagi Dinda. Buka aja kameranya, perlihatkan sepintas saja. Tapi nama Bang Juma ada di situ udah cukup. Oh iya. Tanggalnya aja. Ya, jangan udah cukup. Oke. Oh baik. Yang pasti kita sudah buktikan bahwa apa yang kita sampaikan barusan itu adalah terbukti benar, bukan rekayasa. Satu-satunya yayasan yang melakukan ya kutukan atau pengutukan atau teguran keras terhadap perilaku penginjakan Bible hanya Bang Zuma di bawah naungan Apologet Islam Indonesia. Dosma kemana? Ayo, Dosma kemana waktu itu? Pada saat kitabmu diinjak,
Katanya kamu ingin kemudian tidak ada kisru. Kemana kamu pada saat Bible diinjak? Ayo, di mana? Hilang kan? Gak ada si Dosmo waktu itu. Masih sibuk joget. Jadi kesimpulannya itu adalah atas nama Ketua Dewan Pembina Apologet Islam Indonesia, Bang Juma, menegur keras atas nama Saudara Topik atau Tuan Logika atas tindakan menginjak kitab yang dianggap suci oleh agama lain. Itu pernyataan sikap. Itu terwakilkan kami semua apologet Islam Indonesia. Di sebelah mana? Di sebelah malah Boleh nambahin? dirangkul, disayangi, Boleh didonasi. Boleh nambahin dikit? Iya, silakan. Jadi bukan hanya yayasan ya teman-teman ya. Kami dari Riau sebagai mengatasnamakan warga Pekanbaru, warga ya, juga melaporkan Tuan Logika alias Taufik. Tuh. Kami laporkan langsung ke Polda dan alhamdulillah udah 5 media menggarisbesarkan ini ke dalam laporannya tuh. Buka satu aja, baca. Iya, udah diliput di Ini Riau, Berita 1 ya. Terus ada di Riau Aktual dan masuk ke YouTube Polda. Nah, ini bisa kita buka salah satunya. Ini Riau ya, kita coba buka. Kita coba buka salah satu. Di website Ini Riau dengan judul diduga melakukan penistaan agama, akun TikTok Tuan Logika dilaporkan. Nah, di sini pelapor-pelapornya masuk ya ke dalam thumbnailnya. Mengatasnamakan warga, sekali lagi, warga Kota Pekanbaru yang diwakili oleh jemaat melaporkan akun TikTok Tuan Logika ya milik Taufik, seorang warga Kabupaten Nurokan Hulu Provinsi Riau ke unit Cybercrime Direktorat Reserse Kriminal Khusus ya Polda Riau pada Selasa 29 Oktober tahun 2024. Laporan ini disampaikan menyusul dugaan penistaan agama di mana dalam salah satu konten video yang diunggah di akun tersebut, Taufik diduga menginjak Bible yang merupakan kitab suci umat Kristiani. Jadi bukan hanya yayasan, sekali lagi kami yang dari Riau mengatasnamakan warga Kota Pekanbaru juga melaporkannya. Sekian dari Alfito. Mantap. Sebenarnya menampar si Dosma, mestinya si Dosma ini yang melaporkan, bukan kami, umat Islam yang melaporkan. Justru berbalik si Dosma mengapresiasi dia. Kita yang melaporkan. Kita yang melaporkan. Kok jadi kebalik-balik akal sehatnya ini orang? Kok kebalik-balik begitu? Inilah yang saya maksud, tidak ada keseimbangan berpikir. Makanya kurangilah berjoget-joget. Ini yang mematikan sebenarnya apa ya? Memandang sesuatu masuk delik atau tidak masuk delik gitu loh. Masa udah orang terlapor, umat Islam ingin kedamaian, bahwa ini loh siapapun yang menista ya dilaporkan. Mestinya Anda dong yang melaporkan dia si Topik, malah dibalik diongkosin. Kok bisa ya kayak begini ya? Mungkin karena kebanyakan joget kali ya. Bisa jadi gitu ya. Tapi is oke lah. Coba bagaimana jawabannya si Topik? Oh, video dia ini ya, Deng ya? Sebentar Alfi tampilkan. Halo, salam toleransi teman-teman semuanya, salam sejahtera ya. Kok tidak sangar Khususnya lagi mukanya? kepada saudara-saudara saya Oh, lagi dari puasa. umat Kristen. Sengaja Tuan Logika mau buat VT ini ya teman-teman ya, untuk mau klarifikasi tentang penginjakan Bible yang saya lakukan
kurang lebih 1 tahun yang lalu. Seharusnya video klarifikasi ini itu sudah saya buat sejak lama, tapi saya justru tidak membuatnya. Tetapi teman-teman tahu ya, saya sudah sering klarifikasi di live saya. Memang kalau secara video tidak ada, tetapi kalau secara live teman-teman sendiri sudah menyaksikan ya teman-teman ya, sudah sangat lama sekali Tuan Logika meminta maaf kepada teman-teman Kristen yang ada di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Maka pada kesempatan ini teman-teman ya, saya Tuan Logika ya meminta maaf sekali lagi sebesar-besarnya kepada semua umat Kristen yang ada di dunia ataupun khususnya yang ada di Indonesia ini. Ya, Tuan Logika sudah sangat bersalah ya atas penginjakan Bible tersebut, dan juga Tuan Logika sudah sangat banyak sekali ya mengolok-olok menista agama Kristen, dan Tuan Logika berjanji tidak akan pernah mengulangi kembali. Maka dari itu teman-teman ya, yang melihat video Bang Logika dari umat Kristen, tolong bantu di komentar teman-teman ya. Jika teman-teman memaafkan Tuan Logika, maka ayo bantu komentar dimaafkan seperti itu. Maka bagi teman-teman yang sudah memaafkan Tuan Logika, Bang Logika sangat berterima kasih sekali ya. Dan mudah-mudahan Tuan Logika kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah, kenapa Tuan Logika harus membuat video ini teman-teman? Karena teman-teman sendiri tahu ya, di saat Tuan Logika ingin berubah menjadi baik, banyak sekali rintangan-rintangan yang Tuan Logika hadapi, khususnya dari saudara saya sendiri, ya saudara seiman saya sendiri. Dimana kejadian ini kan sudah lama sekali terjadi, kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan teman-teman Kristen sendiri di setiap Bang Logika itu sudah memaafkan semua. Tapi Tuan Logika nggak tahu teman-teman kenapa ya, dari saudara-saudara Muslim saya itu justru sebaliknya. Mereka setelah 1 tahun berlalu baru mereka mau melaporkan Tuan Logika. Nah begitu ya, aku nggak tahu apa motifnya ya. Yang jelas nggak apa-apa, laporan mereka apabila ada panggilan kepada Tuan Logika siap menghadirinya. Sekali lagi ya teman-teman ya, tolong dibantu komentar buat teman-teman Kristen. Kalau jika kalian memaafkan Tuan Logika, maka komentarlah kami memaafkan Tuan Logika seperti itu. Dan jangan lupa di-share ke semua teman-teman Kristen yang lain teman-teman ya. Di-share lagi ke semakin banyak orang yang tahu klarifikasi ini, maka akan semakin baik. Mungkin itu aja yang bisa Tuan Logika sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi, salam sejahtera semuanya. Iya. Jadi ceritanya, kalau dalam ilmu ini ya, ilmu serse ya, ini ceritanya ini si pelaku, dia melakukan kesalahan kepada orang Kristen. Takut kemudian dilaporin. Karena dia takut dilaporin, akhirnya dia tampil. Dia putar kemudian arah permainan di sosmed. Makasih Rafael, barakallah. Dia putar arahnya kemudian. Artinya dia ingin mencari simpatik orang yang sudah dihujat agamanya, yaitu Kristen. Nah dia artinya gini, dia keluar dari mulut biawak, lalu kemudian bersatu dengan biawak. Dia lupa bahwa yang dihadapi ini adalah singa. Ya kan? Tadi dia mengaku satu barisan sama kita nih, katanya mengaku-ngaku dia juga dari api. Benarkah dia ini orang dari api? Ada nggak yang bisa mengatakan anak ini betul dari api? Nggak pernah. Nggak kan? Nggak ada. Dia nggak bagian dari kita kan? Nggak. Nggak ada, betul. Nah itu dia ngaku-ngaku, aku juga dari dulu saya di api loh. Kalau izin kalau sekampung dengan Pak Desugi iya, kalau sekampung dengan Pak Desugi iya. Tapi setahu saya tidak pernah kemudian tahu anak ini di mana di api, nggak pernah dia masuk di api. Bukan api dia ini. Nggak ada. Dia juga nggak punya pernah. KTA ini.
Si nggak Alfi ada. tahu itu si Alfi. Dia Alfi orang bukan rekan Alfi. hulu. Iya, dia orang rekan hulu. Dia pun nggak punya KTA itu. Nggak punya KTA PI dia. Nah itu dia makanya bahaya ini karena dia di mana-mana dia ngaku api, dia mau bongkar isi dalamnya api. Sejak kapan kau tahu isi dalam api? Apa yang ada dalam isi api? Nggak ada apa-apa. Nah, Dia kemudian mau bubarkan api banyak mak. ya itu dia lucu. Jadi dia tadinya mengaku dari api, injak Bible. Karena takut sama biawak, dia loncat keluar ke kandang biawak, dia larinya menghadap ke kandang kita. Dia tidak tahu kalau dia berhadapan dengan singa. Dia selamatkan dirinya dari gigitan biawak. Lalu kemudian berkongko-kongko dengan biawaknya, lalu keluar-keluar menggonggong ke kita. Dia nggak tahu bahwa ketika dia loncat ke Kristen yang dihadapi adalah umat Islam. Lucu. Allahu Akbar, lucu ini orang. Ini loh saya tambahin banyak Pak. Seandainya Ya, silakan. tidak, dia sebenarnya ini anak udah tahu kan dilaporkan. Seandainya dia tidak dilaporkan, dia tidak akan membuat video klarifikasi kayak begini. Ya artinya apa? Dia sudah mengakui dirinya bersalah. Jadi memaklumi orang yang melaporkan dia dengan membuat video klarifikasi minta maaf di bawah pohon sawit. Lu pikir pohon sawit bisa bantu lu? Gitu loh, burung-burung lu pohon sawit jadi saksi. Nggak bisa bro, tetap dia proses hukum berjalan. Kalau mau ya mungkin kamu dimaafkan, tapi minta maaf itu ya paling nanti pertimbangannya itu meringankan. Tapi ya proses hukum itu tetap berjalan. Ya itulah Dosma, kau lihat sendiri yang kau jadikan saksi sudah mengakui kesalahannya, telah menginjak kitab yang telah kau anggap suci, ya malah kau jadikan saksi, ya gak bisa ngebayangan nanti gitu loh. Di mana letak harga dirimu sebagai seorang Kristen yang orang yang nyata-nyata mengakui pernah menginjak kitab yang kau anggap suci, malah kau jadikan sahabat, kau ongkosin dan seterusnya. Itu kira-kira pendapat dari saya. Semoga Pak Desugi tetap sama Dek Alpi karena kalian semua dari satu kampung. Ya berbahagialah kalian bertiga, satu kampung dari Riau. Sahabatku Coki Siregar, chatnya saya sudah jawab. Bang Coki Siregar sudah saya jawab WA-nya. Adinda jangan jangan makan 3 bayar 1. Tapi juga Dinda menemukan Coki. kekeliruan di Nah, ini, mohon maaf ya kalau kita misalnya melebar sedikit ke Bible LAI. Alfi menemukan sedikit kekeliruan nih di dalam TB yang baru keluar nih, terbit TB2. Di mana yang dikatakan di TB2 ini posisi kata Allah itu yang dikatakan udah balik sebagai proper name ternyata tidak sepenuhnya. Nah, kalau dilihat di 1 Korintus 8 butir yang kelima, sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian. Nah, pada saat posisi kata Allah huruf kecil semua itu udah diganti ilah ya. Di sini kan bentuknya jamak. Ilah itu ada banyak. Tapi di dalam 2 Timotius pasal 3 butir yang keempat, Alfi lihat. Di sini nih kalimatnya nih. Suka berkhianat ya, berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini Allah huruf besar ya, huruf A-nya. Nah, sama nih seperti yang di TB1 juga. Suka berkhianat, suka berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Yang Alfi lihat di dalam 2 Timotius 3 butir keempat ini ya. Ini kan kata theosnya nggak ada sama sekali, yang ada philotheoi. Philotheoi ini ya, yang dikatakan loving God ini sebenarnya di dalam ilmu morfologinya itu, di dalam grammarnya itu ya, dia itu berbentuk plural. Nah nih, Alfi ngambil dari Bible Sabda, dari Bible Hub, maaf ya. Philotheoi ini kalau kita lihat dia adalah adjektif ya, kata sifat, nominatif, maskulin, plural.
plural loh. Ini kata jamak philotheoi ini. Dari kata philos dan theos tuh. Namun dia menggunakan iota di huruf belakangnya menandakan bahwa dia adalah bentuk plural atau jamak. Namun tetap diterjemahkan sebagai Allah tuh. Yang adalah jelas-jelas bentuk isimnya itu mufrad. Maaf, Alfi, aku baru deket device. Kita lagi nggak ada oten, jadi kita hindari aja dulu bahas itu. Kalau udah ada oten naik, baru kita bahas. Sorry ya, tadi aku tinggal jauh dari device. Jangan, kita tahan dulu. Kita selesaikan dulu urusan kita yang pertama tadi, mau bahas Agatha dan sebagainya. Kalau kiranya sudah selesai, mau masuk ke diskusi, monggo. Tapi kalau belum ada Kristen naik, kita jangan bahas itu dulu. Bisa ya? Siap. Oke, Bang Zuma, saya kembalikan lagi sama Bang Zuma atau Bang Handi. Kira-kira bahasanya sudah selesai atau belum? Atau kita mau lanjut diskusi? Intinya adalah teman-teman ya, siapapun bisa melaporkan dimanapun Anda berada. Karena ini sifatnya umum, ya Anda mendengarkan di mana dan Anda bisa melaporkan tempat Anda berada. Kalau Anda di Sulawesi Selatan mendengarkan penistaan agama yang diduga menista agama Islam oleh si Agatha ini, Anda boleh melaporkan di Polda di tempat Anda berada. Begitu juga yang ada di Jawa Barat, begitu juga ada di Provinsi Bangka Belitung, apa di mana saja Anda berada. Itu kira-kira tempat bisa. Jadi nggak perlu terbang ke Jakarta, nggak perlu. Kira-kira itu edukasi supaya memudahkan. Itulah gunanya ada kantor polisi di daerah masing-masing. Jadi hukum itu dipermudah seefisien mungkin. Ya, untuk itu saya himbau siapapun yang ingin melaporkan silakan saja. Kalau Anda butuh data silakan hubungi kami. Data atau video-video penistaan, diduga penistaan agama yang dilakukan oleh perempuan yang satu ini, kami akan bisa berikan. Jadi nggak usah khawatir untuk melapor. Laporkan saja. Siapapun Anda, mau melalui pribadi, mau melalui organisasi, apapun itu, silakan bergerak. Kalian kalau mendengarkan video ini pasti akan merasakan bagaimana mereka menghina, mengiris-ngiris iman kami. Ini Agatha, siap-siap, persiapkan diri Anda, mempertanggungjawabkan apa yang telah Anda lakukan selama ini. Begitu juga si Dosma, ya siap-siapkan juga diri Anda, karena Anda masih senang joget, ya tunggu juga tanggal mainnya. Anda akan bisa di LP-kan juga, karena kami sudah konsultasi oleh pakar-pakar hukum. Ternyata Anda udah bisa juga dilaporkan, karena apa maksudnya Anda joget-joget, latar belakangnya adalah Ka'bah dengan lagu-lagu rohani. Itu juga Anda nanti akan klarifikasi. Begitu juga yang lain-lain. Siapapun boleh Anda LP-kan apabila menemukan bukti. Untuk Agatha, kalau mau kabur, kabur saja. Sebelum ada panggilan, ikuti si Lina Wijaya. Kabur aja nggak apa-apa. Silakan bikin komplek tersendiri di sana. Komplek penista yang kabur dari negaranya sendiri. Ketua RT-nya Saifuddin Ibrahim, bendaharanya si Paujang, calon ya penduduknya inilah semuanya. Si Edis, si Agatha, Sopkatul, siapa lagi? Si Lina Wijaya, ada lagi perempuan yang satu. Lindsay. Ya, si Lindsay, semualah. Jadi di sana nanti membuat kampung sendiri, kalau perlu bikin negara sendirilah di sana. Jadi mereka memang ini disupport oleh orang-orang siapa di belakang mereka ini. Semakin dia menista, semakin banyak cuan yang dia dapat. Itu. Jadi setuju ya. Jadi ketua penista agama nanti diketuai oleh siapa? Si Udin. Wakilnya atau bendahara merangkap si Paujong. Pengurus-pengurusnya ya ini mereka nih. Penasihat hukumnya ya nggak tahu lah namanya, terserah dia siapa. Donaturnya ya satu yang mantan pebulu tangkis itu.
yang membiayai gitu ke luar negeri. Silakan saja. Memang Anda nggak pantas sih bernapas di Republik ini. Kenapa saya bilang nggak pantas bernapas di Republik ini orang gaya-gaya begini? Karena mereka sebenarnya marah besar. Kenapa waktu itu umat Islam dengan syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah berhasil mengusir penjajah yang konon adalah yang membawa ajaran ini masuk ke Nusantara. Mereka sebenarnya dendam. Mestinya ya umat Islam waktu itu jangan berjuang biar orang-orang Belanda ini terus sampai sekarang begitu, agar perpindahan agama penjajah ke nenek moyang mereka ini bisa menyatu begitu. Jadi agama yang dianut oleh si Agatha ini memang ya nenek moyangnya kemungkinan besar adalah Jongos Belanda. Jadi memang watak-watak mereka ini ya watak-watak seperti itu. Ini fakta, nggak bisa melupakan sejarah. Jadi kebenciannya memang itu terhadap umat Islam. Kenapa kalian mengusir penjajah yang membawa agama saya? Itu dari saya. Makasih, saya udah ditegur di bawah. Cukup Bang Andi ya, cukup. Makasih telah menegur saya di bawah. Lanjut. Bang Zuma monitor. Masih ada kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Handi nanti kirim yang tadi Bang Handi videonya Agatha yang tiba-tiba jadi intel Indomie telur. Asik. Videonya si lobang. Bukan Si logika lobang. tadi. Bukan Lobang ingus. Emang ada sama gua nggak? Bang Zuma, Yang mana sih? bentar. Bang Zuma bisa buka chat sebentar di WA. Baca yang saya lingkari itu, ada yang seru. Oke, baik. Di 2 WA jam yang lagi satunya ya. tolong. Ya astagfirullahaladzim, bertutup nanti. Jadi silahkan dibaca aja lah. Siapa? Si Ada Magdalena. apa Bang Handi? Ada hujatannya si Agatha yang terupdate itu Bang Handi. Yaudah, Oh, ini ya. mau ngomong dulu Bang Zuma, silakan. Ya, silakan. Saya cuma tertawa aja lihat si Dosma ini bikin postingan lucu aja. Bang Zuma, saya jadi teringat ini Bang, ingat-ingat si siapa? Si Agatha ya, Agatha of Palermo. Itu kan dulu zaman-zaman jadul itu ada Bang. Magdalena, kau jelas